Ingat-ingat kemarin tuh bikin parno sebenarnya kalau harus kesini lagi gimana. Tiba-tiba ada suara ketawa-ketawa gitu. Dia perempuan di dari situ. pohon. Jadi di sini satu. Sosoknya cewek. Terus dua. Tiga. Di dalam sini ada ini. Oke, akhirnya nanjaknya juga dari tadi nggak berhenti baru sekarang. Gimana kita ini, Mbak? Ini Panyangcangan ya kan? Jangan. Nah, jadi sahabat kita udah sampai di Panyangcangan. Ini kalau sejarah dulu dengar cerita dari Beng dan kawan-kawan juga katanya tempatnya waktu zaman Belanda itu naruh kuda di sini nikatnya berarti ya. Mitos warga sekitar dan beberapa cerita-cerita yang udah berkembang juga bilang ya sepakat lah kalau di sini tempat parkiran kuda kalau Parkiran gitu. kuda. Iya, Parkiran kuda aja. iya katanya. Tapi zamannya zamannya sih katanya ada yang bilang Belanda, ada yang bilang Zaman mungkin lebih kerajaan. dulu lagi kali, nggak Iya. tahu juga deh. kalau dilihat flashback sih malah lebih jauh, lebih ke belakang lagi Kang Ule. Jadi sebelum zaman Belanda. zaman Belanda. Kalau kita lihat flashback, ini kemungkinan di zaman Surya Kencana. Oh, sudah kan. Makanya ada hubungannya nih antara yang tadi di Telaga Biru sama yang Surya Kencana itu ada hubungannya. Kalau saya lihat flashback ya, jadi mereka mengontrol kudanya ditaruh di sini, terus mereka jalan ke bawah. Oke, jadi emang ini tempat pos buat parkir kuda mereka. Ya, Benar berarti kan kalau jadi itu cerita. seperti itu. Oke. Kalau dari teman-teman urban sendiri ada cerita atau ada apa sih yang Iya, sering Gini Kang, kebetulan saya sendiri ya ngalamin waktu itu. Dan kebetulan juga udah pernah naik di podcast kita gitu kan cerita ini. Kalau pengalaman saya pribadi tuh dulu tuh pernah ngalamin apa ya, gangguan lah, bisa dibilang gangguan. Seperti waktu itu saya naik, ini kan jalur Pandakan ya. Oh, ini buat naik Iya. ke atas Ini gunung naik ke berarti? atas, Puncak. bawah itu Ciberem, air terjun. Ya. Pertigaan kan gitu. Saya naik dari Putri lintas ke sini. Hmm. Kebetulan itu kena maghrib Kang di jalan. Ya. Waktu itu posisinya itu ada di setelah air panas gitu, dan karena apa ya, kami banyak juga, sekitar ada 18 orangan lah. Itu beristirahat di lahan yang nggak terlalu luas lah. Jadi ada sebagian di pinggir kiri kanan sama di jalan lah, bagian untuk di jalan gitu. Pas turun itu kalau kita normal Kang sebenarnya dari air panas ke sini ya mungkin sejam setengah lah kalau santai, Oke, turun iya, santai lah karena bebatuan juga kan agak keras. Tapi saya tuh waktu itu dari start jam 7-an sampai sini itu sekitar jam 11 malam. Lama. Berarti Nggak logis kan gitu. iya jauh Iya, berarti. tapi ya karena saya orangnya maksudnya ngambil positif thinkingnya aja, mungkin karena ada perempuan dan kebetulan salah satu tim saya itu ada yang sakit kakinya, perempuan, dan dibawa ke pos inilah ceritanya karena untuk istirahat kan, istirahat karena dari sana nggak ada pos lagi yang lahan lebih lebar. Posisi saya di belakang Kang, jadi swiper gitu, tim sapu bersih gitu. Nah tapi yang di depan itu leader saya ngalamin ibaratnya suatu pandangan yang beda kalau dari atas itu. Dia melihat di sini tuh banyak pendaki gitu. Ada yang sebagian di jalan dan sebagian dia di sekitaran ini. Banyak pendaki. Iya, dan akhirnya karena berpikir kita banyak juga 18 orang, akhirnya ada spot itu di dalam pos. Dalam pos ini. Nah, akhirnya kita ke situ dan sadar itu teman beberapa menit kemudian lah lihat keluar tuh udah sepi, cuman kita doang kok gitu. Jadi- apa ada sesuatu juga di sini gitu tentang sosok-sosok pendaki kayak gitu, cerita juga mungkin. Saya coba cek dulu ya. Emang Berarti awalnya dari atas ya. Dari atas turun gitu. Karena ada Soalnya gini Kang Ule, kalau saya lihat jalur di sini juga nih. gimana tuh? Mana ya? Ada senter nggak? Nah,
Ini kan ada pertemuan nih. 1, 2, 3. Tiga ke sini ke bawah mungkin. 3 ke bawah. Ah. Ini kemana nih? Ini yang ini puncak. Ini puncak. Ini jalur udah ketutup, nggak bisa Oh, dilalui. ketutup. Iya. Dulu ada jalur lama cuman udah nggak Udah ketutup. kepake. Udah nggak pakai. Nah, jadi pada saat di sini ini suatu pertemuan Oke. antara jalur sana sini gitu kan ke bawah, pertemuan. Jadi ada aktivitas beda-beda Dari tiap pertemuan itu. dari Tiap arah. Tiap arah berarti ya. dari tiap arah. Kayak di sini. Di sini yang lebih banyak aktivitasnya itu jadi apa ya, kayak manusia, cuman pakaiannya pakaian yang emang kayak pendekar dan lain-lain. Di sini berarti pintu masuk untuk menuju ke gunung, puncak gunung. Iya. Arah. Oke. Pendakian berarti Kang. Iya, di sini. Nah, tapi kalau ke sini dia lebih pakaian kayak begini. Dari bawah. Jadi kan di sini. Nah, nanti pas ke sini itu mereka jadi langsung berubah wujudnya. Berubah jadi kayak pribumi di sini. Nah, nanti mereka aktivitasnya ke perkampungan yang di bawah. Oh, yang tadi yang episode kemarin berarti Kang ya. Nah, nanti saya coba tanya nih kenapa bisa di ibaratnya sampai lama gitu ya dari sana ke sini. Yang biasanya harusnya berapa jam? 1,5 jam standar. Ya santai lah. 1,5 jam turun dari air panas. Coba saya coba komunikasi. Pertanyaannya, sebelumnya udah dengar ibaratnya jalur-jalur ini jadi lintasan mereka juga belum? Belum sih Kang, tapi pas gini ada kejadian juga sih, mungkin keselip juga. Jadi pas waktu posisi maghrib itu, maghrib, kebetulan saya sama beberapa teman 3 orang itu dengar suara teriakan dari bawah kan, kayak pendaki biasa naik lah. Sempat kita sautin di situ, kita jawab gitu, ya juga, gitu, gue juga, gitu. Tapi pas turun tuh nggak ketemu gitu. Nah pas saya turun terus pernah disasarin juga di bawah. Sampai pos tuh ada salah satu teman yang awalnya orangnya pendiam, jadi dia tuh ngomong. Jadi tuh dia juga pernah bilang kayak gini. Dia tuh beberapa gunung di Jawa Tengah dan Jawa Timur sama omnya itu pernah diajarin kalau maghrib itu jangan istirahat tuh nutupin jalur gitu. Kata bisa pinggir. Kata dia tuh omnya dia bilang kalau maghrib itu ada yang naik, subuh itu ada yang turun. Nah itu apakah benar juga gitu kan. Nah dari situ sih sebenarnya ya logis juga mungkin. Itu salah satu gambaran yang ditampakin mungkin dari sana gitu. Saya pas turun juga kan agak susahin tuh yang di depan gitu kan, jalannya susah. Ya jadi intinya pada saat tadi komunikasi sama ada sosok kayak pangeran gitu, kayak pangeran. Cuman dia nggak mau kasih tahu namanya. Jadi intinya begini, mereka tahu nih ini jalur, gitu kan. Kenapa masih ngehalangin? Nggak ngehargaan, jadi nggak ngehargain. Ibaratnya mereka lebih tua loh dibanding kalian. Kenapa sih nggak ada tata krama? Kita mau lewat kalian hadang. Jadi wayahna, cenah itu. Jadi makanya sama mereka jadi trek kayak yang panjang. Iya. Gitu. Padahal sebenarnya jalan tuh kalau disadari. Mereka jalan, emang kelihatan jalan nih, bener jalan gitu. Padahal cuma di tempat. Oh gitu. Gitu. Makanya
lama nyampenya gitu ya. Mm-mm. Nah terus setelah itu mereka munculkanlah di sini seperti banyak orang gitu ya. Itu sebenarnya untuk menakuti. Iya. Gitu. Tambah ada sosok-sosok yang emang jahil, sosok-sosok kunti. Nah itu Kang, ini ada juga. Dia pernah punya pengalaman juga di sini. Iya, Gimana, Kak. gimana? Kalau nginget-nginget kemarin tuh bikin parno sebenarnya kalau harus kesini lagi gimana. Jadi waktu itu aku emang dulu kan masih boleh ya untuk pendakian malam gitu Kang. Jadi kita mulai start pendakian tuh emang malam-malam banget gitu. Jadi maksudnya biar pagi-pagi nggak rame lah bareng pendaki-pendaki lain gitu. Nah kita tuh start malam. Sampai sini juga udah tengah malam gitu. Akhirnya kayak ya udahlah kita buka tenda aja di sini gitu. Posisinya di depan pos ini. Nah, terus Di mana? di depan pos Di sini. nggak masuk ke dalam sih, Tapi cuman enaknya kita coba sini supaya sekalian enak dijelasin. Ini berarti iya di sekitar sini kita buka tenda. Nah terus pas lagi udah santai-santai, udah asik-asik masih ngobrol sama teman-teman, tiba-tiba ada suara resek-resek dari ini pohon ini belakang, persis kayak apa sih, kayak tusuk sate gitu, masih ini pohon ini gitu. Nah terus tiba-tiba ada suara ketawa-ketawa gitu. Perempuan Oh, di dari situ. pohon. Nah terus akhirnya kita semua udah masuk ke tenda. Nah itu persis Kang. Persis Kang, setuju Kang. Dan kebanyakan Iya. juga sahabat urban yang pernah di sini tuh dia tuh adanya di atas pos apa bener? Iya. banget ini. Nah terus Jadi di sini satu sosoknya cewek, terus dua, tiga, di dalam sini ada ini. Ya. Ini yang kejadian. Ini yang paling jauh. Oh. Tuh lihat goyang dibanding yang lain. Ini paling kenceng goyangnya. Satu, dua. Gitu. Jadi mereka paling nggak suka kalau di sini dipakai buat istirahat. Karena kenapa nggak suka dipakai istirahat? Ya balik lagi. Manusia punya suatu energi. Gitu. Dan energi manusia berbenturan sama energi mereka. Dan sebenarnya kenapa mereka mengganggu? Karena mereka udah tertekan. Jadi mereka udah merasa kewalahan sebenarnya. Makanya mereka mengganggu supaya orang-orang cepet juga pergi dari sini. Karena kalau ibaratnya manusia lama di sini, mereka bisa hancur gitu. Jadi sebenarnya nggak perlu ditakuti karena kekuatan energi diri manusia lebih besar dari mereka gitu. Semakin kita lama di sini mereka semakin takut sebenarnya. Cuman mereka ngeganggu supaya balik lagi. Mereka tahu nih, nggak manusia mah gampang takut. Kalau yang tadi bunyi tak itu, yang di atas tadi berarti. Iya, yang di atas. Nah kalau bunyi-bunyi waktu itu pas malam itu Kang, dia dari pohon itu pindah ke atas, tetap masih ketawa-ketawa gitu kan. Nah nggak lama kita tuh semua yang ada di sini ngedengar suara kayak lemparan pasir. Ya. Kayak Sama gitu. diketok-ketok Iya. banyak di sini. Di atas. Di atas Nah dulu atap ini ini. asbes ini nggak begini sih bentuknya, jadi Ini udah rapi lah. Ini udah rapi. Mungkin dulu seng-seng yang jadul gitu kan Iya, yang udah kayak karat-karat. gitu. Jadinya itu kan emang kedengeran banget kan nyaring banget kan. suaranya gitu. Terus juga diketok-ketoknya itu beneran kayak sepanjang malam sampai pagi. Ini gangguannya gitu kan. Ya, Banyak kan. Sampai pagi. makanya sebenarnya karena mereka udah kewalahan, mereka ibaratnya terancam. Makanya mereka ganggu supaya keluar jangan di sini, situ. Gitu intinya situ sih. Jadi ya balik lagi. Namanya kita manusia makhluk paling sempurna gitu ya. Ada suatu kekuatan yang benar-benar dari Allah di dalam diri kita yang emang dahsyat gitu. Jadi ibaratnya semakin kita berani, kekuatan di dalam diri kita semakin besar. Jin-jin juga nggak bakalan ada yang berani mendekat. Itu dia.
Berarti sekarang mereka nih kondisinya keganggu atau gimana Kang? Dengan kehadiran kita di sini. Pasti. Kalau sekarang pasti keganggu. Tiap ada manusia di sini, mereka keganggu. Cara ngusirnya ya salah satu tadi berarti. Itu, jadi nggak usah rasa takut gitu. Nah, terus masalah balik lagi, masalah Yang tadi di jalur, gitu ya. Ya ibaratnya pesan dari mereka sih ya saling menghargai, di sini. Ya kalian udah tahu itu jalur, kenapa masih ngehalangi jalur gitu? Intinya di situ. Jadi kita sama mereka ya harus saling menghargai. Ibaratnya gini, coba seandainya Akang turun dari bawah, tapi dihalangi sama orang, marah nggak? Nah kan gitu. Kebanyakan sih apa ya? Jadi pendaki-pendaki baru yang seperti itu. Kalau mungkin dia pendaki tidak tahu bagaimana untuk mendaki yang baik, mungkin Kang baru pertama kali. intinya sih balik lagi ke tata krama sih. Ya kalau pendaki-pendaki lama mungkin udah pada tahu lah. Gitu, makanya udah beredar cerita-cerita sebenarnya. Setuju. Jadi ya ibaratnya kita harus saling menghargai lah. Lebih sadar lagi mungkin Kang. Ibaratnya ini jalan umum, ya udah jangan sampai kita menghalangi. Nah, itu dia jadi sahabat. Mungkin buat sahabat juga yang notabene ini adalah pendaki baru. Nah, kalau misalnya pengen mendaki harus tahu adabnya juga di tempat ini kayak gimana. Terus juga apa yang tidak boleh dilakukan, yaitu tadi buang sampah sembarangan segala macamnya. Apalagi berarti harus sasaduh lah menurutnya Kang. Ya, assalamualaikum, doa, Permisi gitu ya. permisi gitu. Karena ya kita juga ke alam gitu kan, kita tidak tahu seperti apa alam. Dan Sebenarnya nggak apa-apa ya Kang naik gunung gitu ya. nggak apa-apa lah. Saya baru betah malah di sini. Ketagihan. Udah berapa kali bolak-balik, badan sehat walaupun kayaknya pada dinginan, kita mah kayaknya anget gitu kalau naik turun. Yang pasti sahabat, nah ini pengalaman Ule di Cibodas. Ya mungkin besok mau ke puncak Gunung Pangrango kalau kuat. Kalau nggak kuat ya Boleh aja lah saya pulang. jangan tuh. Saya nanti kita pokoknya camp di sini. Yang pasti sahabat, beginilah cerita-cerita dan juga pengalaman-pengalaman dari teman-teman urban ya, hikers dan juga pengalaman Ule di sini. Ya lumayan seru, dingin, mendengar suara-suara air dan itu dialah pengalaman oleh hari ini ya. Jadi sahabat jangan lupa di subscribe, like dan komen buat teman-teman yang pengen berobat dengan Kang Uhuy secara non medis penyakitnya, sekali lagi bukan penyakit medis tapi non medis. Insya Allah dengan bantuan Kang Uhuy kita akan membantu teman-teman yang memiliki penyakit non medis gratis Tanpa mahar ya. Tuh itu dia ya pasti ya. Dan ada restore hijab juga nanti bisa. Oke, kalau gitu saya mau pamit juga Kang. Udah mulai dingin, kita api unggunan yuk. Ya, ini berdua. Kita juga berdua yuk. Kasih sana.